Salam Lolers, selamat datang kembali di channel Love for Like, channel yang akan mereview apapun yang saya mau review. Tentunya review ini bersifat subjektif dan minimal yang saya suka yang akan saya review. Sesuai yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa saya akan mereview secara keseluruhan mengenai Daniel Craig. Maksud saya film Daniel Craig dalam perannya sebagai James Bond. Di edisi Daniel Craig kedua ini, saya akan mereview filmnya yang berjudul Quantum of Solace. Film ini rilis di tahun 2008 yang merupakan kelanjutan dari film Casino Royale. Dan di awal film ini kita akan langsung disuguhi adegan yang menegangkan dan memacu adrenalin. Kejar-kejaran mobil dan tembak-menembak di tepian-tebing kota Siena, Italia. Di mana Bond yang menangkap Mr. White dan mengendarai mobil ikonik para James Bond yaitu Aston Martin dikejar oleh beberapa bodyguard Mr. White yang ingin menyelamatkan Mr. White. Namun dengan kepiawaiannya, Bond berhasil menyingkirkan semua bodyguard Mr. White dan berhasil membawa Mr. White kepada M yang berada di safe house MI6 Italia. Sesampainya di safe house tersebut dengan kondisi mobil yang bagus, segan, rusak pun tak mau, Bond menyerahkan Mr. White kepada M untuk diinterogasi. Sebelum M menginterogasi Mr. White, M sempat ngobrol dengan Bond dan menunjukkan foto dari Vesper ketika bersama dengan Yusef Kabira, pacarnya. M memberitahu Bond mengenai alasan Vesper bekerjasama dengan Mr. White, yaitu untuk menyelamatkan pacarnya yang diculik di Maroko. Yang ternyata Yusuf dikabarkan telah lolos dari peradaban ketika tubuhnya ditemukan di pantai Ibiza dengan kondisi mengenaskan sehingga susah dikenali. Tapi M tidak percaya dengan berita itu. Maksud dari M menunjukkan semua itu dikarenakan banyak sekali musuh dalam selimut di internal MI6. Dan M ingin memastikan kalau M bisa mempercayai Bond, dan M juga ingin mencegah Bond memburu Yusef dikarenakan kematian Vesper. Karena M takut dendam Bond terhadap Yusef dapat merusak misi-misi dari Bond. Kembali ke misi utama untuk menginterogasi Mr. White. Mr. White yang sedang diinterogasi oleh M terlihat sangat tenang, bahkan tidak ada ketakutan sama sekali di wajahnya. Walaupun M sudah mengancam Mr. White. Ternyata ada seorang agent M yang berkhianat yang bernama Mitchell. Mitchell langsung menembak satu agent M dan M sendiri, serta menyelamatkan Mr. White. Untungnya, M sigap dengan mengangkat kursi untuk menghalau peluru. Bond pun mengejar Mitchell. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Bond mengejar Mitchell hingga menara lonceng sebuah gereja. Setelah beberapa saat bertarung, Bond berhasil mempertahankan gelarnya sebagai assassin berjubah agent dengan menembak Mitchell. Sekembalinya Bond di London, Bond segera menemui M yang sedang menginvestigasi kediaman Mitchell untuk menanyakan perkembangan kasus. Lalu datanglah informasi dari markas MI6 bahwa Mitchell terhubung dengan seseorang bernama Mr. Slade. Tugas Bond selanjutnya adalah menangkap Mr. Slade di hotel tempat dia menginap yang berada di Port-au-Prince, Haiti. Seperti biasa, bukanlah James Bond bila ditampar ke kiri berikan pipi kanan juga. Bond yang diserang Mr. Slade memberikan balasan hingga Mr. Slade lolos dari peradaban. Setelah itu Bond mengambil koper Mr. Slade dan di luar hotel Bond dijemput oleh seorang wanita yang bernama Camille Montes yang mengira Bond adalah Mr. Slade. Di perjalanan, Bond dan Camille dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal. Ternyata orang tersebut dan Mr. Slade ditugaskan untuk membunuh Camille. Camille yang mengetahui hal itu hampir saja menembak Bond. Untung saja Bond dapat menghindar dan keluar dari mobil. Setelah melumpuhkan pengendara motor yang membuntuti Camille, Bond mengikuti Camille.
Kamil yang sedang kesal menuju ke markas tempat dia bekerja yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Dominic, karena mengira Dominic yang mengutus Mr. Slade untuk membunuhnya. Bond yang sebelumnya mengikuti Kamil menaruh curiga dengan tempat tersebut. Dengan berbekal kartu nama, Bond mampu melacak telepon seluler dari Elvis yang merupakan tangan kanan Dominic sewaktu mencoba menghubungi nomor yang ada di kartu nama tersebut. Setelah berhasil melacak, Bond tetap terus mengawasi tempat tersebut dari kejauhan. Tak berselang lama datanglah seorang jenderal dari Karibia bernama Jenderal Medrano yang bertujuan untuk mengadakan kesepakatan dengan Dominic mengenai pertukaran sebuah gurun di Karibia dengan kudeta pemerintahan Bolivia. Jenderal Medrano akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Dominic juga menawarkan Camil Montes yang merupakan anak dari Ernesto Montes, seseorang yang sangat berkuasa di Bolivia pada zamannya, sebagai tanda jadi kesepakatan tersebut. Camil sendiri bekerja dengan Dominic hanya untuk mendekati Jenderal Medrano, dan Dominic mengabulkan hal tersebut. Camil pun dibawa oleh anak buah Jenderal Medrano naik ke sebuah kapal pun milik Jenderal Medrano. Bond yang mengawasi dari kejauhan merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengejarnya. Bond sendiri berhasil menyelamatkan Camil, walaupun Camil kesal karena itulah kesempatannya untuk membunuh Jenderal Medrano. Kembali kita disuguhkan aksi kejar-kejaran, kali ini dengan menggunakan perahu boot. Bond dan Camil yang dikejar oleh anak buah Jenderal Medrano berhasil melumpuhkan semua anak buah dari Jenderal Medrano yang mengejar. Bond yang sudah berhasil lolos segera membuntuti Dominic dan menghubungi markas untuk mengidentifikasi siapakah Dominic Green. Ternyata Dominic merupakan CEO dari Green Planet, perusahaan fasilitas umum. Di sisi lain, Green juga melakukan banyak pekerjaan filantropis dengan membeli tanah dalam jumlah luas untuk pelestarian ekologis. Hanya itu informasi yang bisa didapat oleh MI6. M langsung menghubungi pihak Amerika yang langsung disambungkan ke kepala bagian di Amerika Selatan yang bernama Gregory Beam. Walaupun pihak Amerika menyatakan tidak tertarik dengan Dominic Green, tetapi M tidak mempercayai hal itu. Bond yang sedang mengikuti Dominic sampai pada suatu bandara, dan Tanner yang merupakan asisten M memberi informasi bahwa pesawat pribadi tersebut menuju Bregenz, Austria. Bond pun ditugaskan oleh M untuk mengikuti dengan sebisa mungkin menghindari pembunuhan. Ternyata Dominic bertemu dengan Gregory Beam dan Felix yang sebelumnya dihubungi oleh M di pesawat jet pribadi itu. Ada udang di balik gandum. Felix sendiri adalah agen CIA yang pernah membantu Bond di film sebelumnya. Ternyata pihak Amerika menginginkan kesepakatan sewa lahan minyak yang berada di Karibia. Dengan imbalan pihak Amerika tidak akan menghentikan kudeta yang akan terjadi di Karibia. Tetapi yang diinginkan Dominic adalah pihak Amerika menyingkirkan Bond. Felix yang mengetahui hal itu menyangkal bahwa dia kenal dengan Bond. Gregory pun mengingatkan Felix mengenai karirnya jika menolak. Sesampainya di Bregenz, Austria, Bond mengikuti Dominic hingga sampai di sebuah teater, dan dari kejauhan Bond mengawasi Dominic. Di sini merupakan tempat pertemuan beberapa orang penting dari organisasi yang sedang diinvestigasi oleh MI6. Bond yang berhasil melumpuhkan salah satu pengunjung yang mendapatkan bingkisan spesial berisi earpiece yang digunakan sebagai alat komunikasi ketika pertunjukan dimulai, memutuskan untuk menggunakan earpiece tersebut untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Dari sanalah Bond mengetahui siapa saja yang terlibat pertemuan rahasia yang membahas Tierra Project untuk mendapatkan quantum time dengan menginterupsi pembicaraan mereka, sehingga membuat beberapa dari mereka langsung meninggalkan tempat itu. Hal itu memberikan Bond waktu untuk memotret wajah mereka satu persatu untuk diidentifikasi oleh Tanner.
Bond yang berusaha meninggalkan tempat itu berpapasan dengan Dominic. Anak buah Dominic pun langsung mengejar Bond. Bond berlari menuju atap sekaligus melumpuhkan satu persatu anak buah Dominic, hingga tersisa satu orang. Bond berhasil menodongkan senjata ke orang terakhir tersebut dan membawanya ke ujung atap. Orang tersebut berusaha meraih senjata Bond dan gagal, sehingga terjatuh tepat di mobil yang dinaiki oleh Dominic. Dominic kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang tersebut karena bukan dari anggota mereka. Karena orang tersebut sempat melihat wajah Dominic. Panik gak? Panik gak? Panik dong. Di tempat lain, Tanner yang berhasil mengidentifikasi foto-foto dari pengunjung yang dikirim oleh Bond langsung memberitahu M. Tidak hanya itu, ternyata orang yang jatuh dari atas merupakan salah satu anggota unit khusus kepolisian. Mengetahui hal tersebut, M langsung menghubungi Bond dan memerintahkan untuk kembali. Bukanlah Bond jika langsung mematuhi perintah M. Meskipun Bond merasa bersalah, tetapi dia akan kembali setelah menemukan orang yang berusaha membunuh M. M pun langsung menugaskan Tanner untuk membatasi gerakan Bond dengan memblokir semua fasilitas kartu kredit Bond dan memasang tanda peringatan di semua paspor Bond. Bond yang ingin pergi ke lapas Bolivia mendapati bahwa kartu kreditnya terblokir, sehingga ia terpaksa harus mengunjungi teman lamanya yang bernama Mattis di Talamone, Italia untuk menyampaikan maaf dan meminta bantuan agar dapat dibuatkan paspor dan kartu kredit. Sebenarnya hubungan Bond dengan Mattis tidak sebaik yang terlihat, dikarenakan kesalahpahaman sewaktu di Casino Royale. Apakah Mattis mau membantu Bond? Bagaimana hubungan Bond dengan M? Siapakah yang dikirim M untuk menjemput Bond kembali ke markas, dan bagaimana nasib orang tersebut? Apakah Felix akhirnya berbalik melawan Bond? Kenapa Camille ingin sekali membunuh Jenderal Medrano? Dan bagaimana akhir dari film Quantum of Solace? Serta berhasilkah Bond memecahkan teka-teki mengenai organisasi apa yang berada di belakang Mr. White? Kalian dapat saksikan sendiri dan temukan jawabannya, dan jangan lupa juga dengan snack dan minuman favorit kalian untuk menemani kalian menemukan jawaban tersebut. Menurut saya, film ini wajib kalian tonton, karena selain Quantum of Solace adalah sequel dari Casino Royale, film ini juga menyajikan aksi laga yang tidak kalah seru dari Casino Royale. Baik dari awal film hingga akhir film, bahkan bisa saya simpulkan, aksi laga di Quantum of Solace lebih banyak daripada Casino Royale. Yang pasti, film ini tidak akan membuat kalian bosan ketika menonton. Kalian juga dapat melihat hubungan antara M dan Bond seperti ibu dan anak. Walaupun M seringkali dibuat kesal oleh karakter Bond yang susah diatur, namun M tetap mempertahankan dan mempercayai Bond sebagai agent 007. Hal itu dikarenakan Bond mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan setiap misi yang jadi tanggung jawabnya. Di akhir film, kalian juga akan menemukan jawaban mengenai siapakah Yosef sebenarnya, orang yang berusaha diselamatkan oleh Vesper di Casino Royale. Dan satu hal lagi yang menarik, ini adalah film pertama di mana James Bond yang diperankan oleh Daniel Craig tidak membunuh targetnya. Saya tidak melihat kelemahan film ini karena Bond sendiri sudah tidak bucin seperti di Casino Royale. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Overall, I love this movie. Jaga selalu protokol kesehatan dan hasta la vista baby.